The video started. Nama aku Andre. Aku dari UPN Veteran Jawa Timur. NPM 180.1010119. Kali ini aku akan membahas tentang kelarutan sebagai fungsi suhu. Check it. Sebelum kita terlalu dalam sama modul ini, aku mau jelasin dulu pengertian dari kata kuncinya, yaitu kelarutan sebagai fungsi dari suhu, yaitu kelarutan sama suhu. Sebenarnya itu apa sih kelarutan? Kelarutan itu adalah sejumlah kemampuan dari suatu zat pelarut atau solvent untuk melarutkan sebuah solut, yaitu zat terlarutnya. Jadi saya ulangi, kemampuan dari sebuah zat pelarut untuk melarutkan suatu zat terlarut, itu adalah kelarutan. Dan suhu sendiri ya adalah menyatakan besarnya dari suhu. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kelarutan sebagai fungsi suhu sendiri adalah sejumlah kelarutan yang dipengaruhi oleh naik atau turunnya suhu. Dari suatu larutan sebenarnya ada dua komponen penting, yaitu zat terlarut atau biasa kita sebut sebagai solut, dan zat pelarut, yaitu kita sebut sebagai solvent. Biasanya zat pelarut lebih banyak jumlahnya daripada zat terlarut. Dari dua komponen yang aku jelasin tadi, yaitu solvent dan solut, kita bisa mencari yang namanya konsentrasi dari suatu larutan. Konsentrasi dari suatu larutan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah solvent dan solut tersebut. Saat semakin banyaknya zat terlarut, maka konsentrasi dari suatu larutan akan semakin meningkat. Sedangkan semakin besarnya zat pelarut, maka konsentrasi akan semakin merendah. Jadi, hal ini berbanding terbalik. Semakin tingginya zat terlarut dan semakin rendahnya zat pelarut, konsentrasi semakin tinggi. Semakin rendahnya zat terlarut dan semakin tingginya zat pelarut, konsentrasi akan semakin rendah. Ada banyak cara untuk menyatakan jumlah konsentrasi dari suatu zat. Salah satunya molaritas. Untuk molaritas adalah besaran yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap satuan volume larutan. Satuan molaritas adalah molar atau M besar yang sama dengan mol per liter. Jika terdapat N mol senyawa terlarut dalam V liter larutan, maka rumus molaritas adalah M sama dengan N per V. Normalitas larutan adalah besaran yang menyatakan jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam tiap satuan volume larutan. Satuan normalitas adalah normal atau N yang sama dengan mol ekivalen per liter. Rumus normalitas larutan adalah N sama dengan EK per V, atau N sama dengan N kali A per V, atau N sama dengan M kali A. EK adalah mol ekivalen, yaitu jumlah mol dikali jumlah ion H+ atau OH-. Jika N mol zat terlarut mengandung sebanyak A ion H+ atau OH-, maka rumus mol ekivalen adalah EK sama dengan N kali A. Untuk asam, 1 mol ekivalen sebanding dengan 1 mol ion H+. Untuk basa, 1 mol ekivalen sebanding dengan 1 mol ion OH-. Dan fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol suatu komponen larutan dengan jumlah mol keseluruhan komponen larutan. Karena fraksi mol merupakan perbandingan mol, maka fraksi mol tidak memiliki satuan. Jika suatu larutan terdiri dari komponen A dan B dengan jumlah mol Na dan Nb, maka rumus-rumus fraksi mol A atau Xa dan fraksi mol B atau Xb adalah seperti berikut. Ada 3 jenis larutan, yaitu larutan jenuh, larutan tidak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Simpelnya aja, larutan jenuh ini adalah keadaan saat
Solut dan solvent itu sama dengan. Jadi, jumlah solut itu tidak lebih banyak dan tidak lebih sedikit daripada solvent tersebut. Dan itu adalah jumlah maksimal yang dapat ditampung oleh solvent. Nah, untuk larutan tidak jenuh merupakan solut lebih kecil daripada solventnya. Jadi, hal ini adalah larutan yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh tersebut. Sedangkan untuk larutan lewat jenuh ini adalah larutan yang solutnya lebih besar daripada solventnya, lebih besar daya tampungnya daripada solventnya, sehingga solvent tersebut tidak dapat menampung lagi. Seperti contohnya kalau kita melarutkan sebuah gula. Nah, misalnya kita melarutkan sebuah gula dalam air. Nah, saat kita masukkan itu mungkin 1 sendok saja di dalam gelas itu, mungkin besar, itu terlalu dengan sempurna. Nah, pada saat posisi itu dapat dinamakan larutan tidak jenuh maupun larutan jenuh karena kita tidak menghitung jumlah maksimal yang ditampung oleh air tersebut. Karena keadaannya adalah gula dapat terlarut sempurna dalam air. Namun saat kita memasukkan itu melebihi batas aslinya, maka gula akan mulai tampak tidak dapat larut dalam air. Nah, itulah yang dinamakan oleh larutan jenuh dan lewat jenuh. Sekarang, setelah saya menjelaskan hal-hal tadi, saya akan menjelaskan ke pokok bahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis dari reaksi. Jenis-jenis dari reaksi itu ada 2, yaitu yang pertama adalah reaksi endotermal dan reaksi eksotermal. Untuk reaksi endotermal sendiri, itu merupakan reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke dalam sistemnya. Sedangkan untuk reaksi eksotermal adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke luar lingkungannya. Next, kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Pertama, karena kita membahas tentang kelarutan sebagai fungsi suhu, jadi jelas faktor pertama adalah suhunya. Nah, suhu ini apa sih pengaruhnya sama kelarutan? Nah, saat semakin tinggi suhu, kelarutan itu juga akan semakin tinggi. Nah, saat semakin rendah suhu, maka kelarutan juga akan semakin rendah. Jadi, dapat disimpulkan ini adalah berbanding lurus. Seperti apa sih contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kelarutan itu semakin tinggi jika suhu semakin tinggi. Nah, seperti saya jelaskan tadi, jika kita melarutkan gula di dalam air, maka pada saat air mencapai kejenuhannya, tidak dapat melarutkan gula lagi, maka kita akan memanaskan air tersebut, bukan? Nah, pada saat kita memanaskan air tersebut, maka gula-gula tersebut akan ikut masuk, melarut ke dalam air. Nah, jadi dapat disimpulkan kan kalau misalnya kita meninggikan suhu, maka kelarutan juga akan semakin tinggi. Namun saat kita merendahkan suhunya, maka kelarutan juga akan ikut rendah. Untuk faktor kedua yaitu ion-ion yang sejenis. Nah, di sini itu digunakan pelarut murni. Semakin murni pelarut tersebut, maka kelarutan juga akan semakin tinggi. Beda halnya dengan pelarut yang sudah campuran atau tidak murni. Nah, bedanya apa sih? Jadi kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita pakai pelarut murni yaitu air misalnya, kita buat kopi nih. Nah, kopi ini pada saat kita masukkan itu di air, maka akan lebih cepat mudah kan, maksudnya lebih mudah untuk bercampur kan. Nah, pada saat kita mencampurkan hal-hal lain ke dalam larutan kopi tersebut, maka kelarutan akan semakin rendah, maka akan semakin susah untuk melarut bercampur ke dalam larutan tersebut, bukan? Untuk faktor ketiga sendiri yang mempengaruhi suatu kelarutan adalah pH. Jadi suatu kelarutan itu sangat dipengaruhi oleh pH. pH yang semakin basah, semakin asam itu sangat mempengaruhi dari kelarutan itu sendiri. Nah, untuk pokok bahasan kita berikutnya adalah apa sih itu panas pelarutan? Panas pelarutan adalah panas yang ditimbulkan oleh sebab reaksi kimia yang berada dalam suatu proses pelarutan. Nah, panas pelarutan sendiri dapat kita hitung melalui faktor Van Hoff yang di sini dapat kita simpulkan mengapa kok kelarutan itu semakin tinggi suhunya,
bisa semakin larut, sedangkan semakin rendah maka semakin turun kelarutannya. Jadi rumusnya adalah ini. Menurut Van Hoff, pengaruh temperatur terhadap kelarutan dapat dinyatakan sebagai ln S per T sama dengan H per RT kuadrat atau ln S per 1 per T sama dengan minus delta per R, di mana S sama dengan kelarutan atau mol per 100 gram pelarut, H merupakan kalor pelarutan, R merupakan tetapan gas umum, T merupakan suhu dengan notasi Kelvin. Jika kalor pelarutan adalah positif, menurut Van Hoff, makin tinggi temperatur, maka makin banyak zat yang larut dan sebaliknya. Next adalah aplikasi dari pengaruh kelarutan sebagai fungsi suhu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya udah aku bilangin tadi, yaitu pelarutan gula, pelarutan apapun, itu membutuhkan suhu yang amat tinggi. Kalau misalnya itu nggak bisa melarut. Nah, untuk proses industrinya sendiri, kita sebagai calon teknik kimia, calon sarjana kimia, sarjana teknik kimia maksudku. Nah, apa sih aplikasinya sebenarnya buat kita? Nah, salah satu contoh aplikasi yang saya tahu adalah sebagai katalis. Jadi dalam reaksi pembuatan suatu produk, maka akan dibutuhkan sebuah katalis untuk mempercepat pembuatan produk tersebut sehingga produk tersebut lebih efisien, lebih ekonomis, dan tidak memakan waktu banyak. Alias efisien tadi, efektif, kerja efektif. Nah, dari situlah katalis itu dibutuhkan. Nah, katalis itu dengan meningkatkan suhunya, dengan penambahan zat lain. Nah, itu jadi penambahan zat lain itu bisa meningkatkan kelarutan, sedangkan suhu sendiri, peningkatan suhu juga meningkatkan kelarutan. Jadi aplikasinya sangat banyak di dunia industri. Namun yang saya ketahui khususnya adalah sebagai penggunaan katalis. Nah, demikian penjelasan saya yang dapat saya jelaskan untuk modul ini, kelarutan sebagai fungsi suhu. Untuk lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan sampai ketemu di video-video berikutnya, dan tetap stay at home guys. Sebelum terlalu dalam, aku pengen ngejelasin dulu kata kunci dari kelarutan sebagai fungsi suhu. Sebenarnya ada dua kata pokok, yaitu kelarutan